Boy, nak turu emang TV. Oi, Pak, oi. Oi, bayar utang lu. Udah tanggal berapa ini? Kok gak bayar-bayar? Gak punya uang, Mas. Kok gak punya uang, gak punya uang? Dari dulu ditagih-tagih, mau bayar. Udah jatuh tempo ini. Di 3 bulan lagi, Mas. 3 bulan lagi. Dari dulu jawabanmu selalu gitu. Nah, dari video tadi pasti kalian nggak mau kan kejadian kayak Faruk. Biar nggak kejadian di kalian, yuk simak video penjelasan berikut. Jadi di sini ada soal untuk membuka usaha kecil, seorang pria mengajukan pinjaman ke bank sebesar 10 juta. Pihak bank menyetujui pinjaman tersebut dengan suku bunga 12% per tahun. Sesuai perjanjian, pinjaman itu akan dibayar setiap bulan selama 1 tahun. Jadi dapat diketahui bahwa besar pinjamannya adalah 10 juta. Dengan suku bunganya 12% per tahun. Nah, dikarenakan seorang pria tersebut akan membayar setiap bulan, jadi 1 tahun ini dirubah menjadi bulan. Jadinya 12 bulan. Nah, dikarenakan 12% ini masih per tahun, jadi 12% ini diganti per bulan. Dengan rumus, suku bunga dibagi 12 per bulan. Selanjutnya kita akan menentukan anuitasnya dengan rumus sama dengan kurung buka M0 atau modal awal dibagi dengan suku bunga tutup kurung dibagi kurung buka 1 dikurangi kurung buka 1 dibagi kurung buka lagi 1 ditambah suku bunga kurung tutup pangkat periode lalu dikurung tutup 2 kali lalu di enter. Jadi anuitasnya adalah ini. Yeay. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel perencanaan pelunasan, yang mana pada tabel ini terdapat beberapa unsur. Yang pertama ada pokok pinjaman, bunga pinjaman, besar angsuran, dan yang terakhir siap pinjaman. Di sini juga terdapat jumlah yang berarti akan menotal semua pembayaran yang akan kita lakukan nantinya. Nah, pada penjelasan sebelumnya kita sudah mengetahui tentang besar pinjaman awal, suku bunga, periode, dan anuitasnya. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan informasi yang sudah kita dapat pada penjelasan sebelumnya ke dalam tabel perencanaan pelunasan. Yang pertama kita akan memasukkan yaitu pinjaman pada bulan ke-0 atau bulan saat kita meminjam. Kita tinggal masukkan siapa peminjamnya yaitu 10 juta. Lanjut kita akan memasukkan besar angsuran atau anuitasnya pada bulan pertama. Di sini kita akan mengunci variabel ini agar saat ketika kita drag variabel ini ke bawah, hasilnya akan tetap sama dan tidak berubah. Oke, dari sini kita bisa langsung drag saja sampai bulan ke-12. Oke, selanjutnya kita akan mencari bunga peminjaman, yang mana bunga peminjaman didapat dari sisa peminjaman bulan ke-0 dikali suku bunga per bulan. Kita kunci. Lalu kita katakan enter, maka akan muncul hasil bunga peminjaman pada bulan pertama. Selanjutnya kita akan mencari pokok pinjaman pada bulan pertama, yang mana bisa kita dapatkan dari besar angsuran dikurangi dengan bunga peminjaman pada bulan pertama.
yang akan menghasilkan pokok peminjaman pada bulan pertama. Nah, langkah terakhir dalam hitung-menghitung kita bisa mencari sisa peminjaman. Yang mana sisa peminjaman kita dapat dari sisa peminjaman pada bulan ke-0 kita kurangi dengan pokok peminjaman pada bulan pertama. Yang mana kita akan mendapatkan hasil sekian, yaitu merupakan sisa peminjaman dari bulan pertama. Setelah itu kita dapat memblok semua variabel ini untuk kita drag ke bawah sampai bulan ke-12. Nah, kalau kalian mendapat 0 pada sisa peminjaman di bulan ke-12, maka rumus yang kalian masukkan ke dalam tabel perencanaan sudah berhasil. Lalu kita lanjut ke jumlah atau total yang akan kita bayarkan. Kita bisa memakai cara ini untuk menaruh jumlah totalnya. Kita bisa menekan ALT ditambah sama dengan, maka akan langsung muncul jumlah. Nah, jumlah pokok peminjaman ini sesuai dengan sisa peminjaman pada bulan ke-0. Lalu kita akan mencari jumlah bunganya. Kita menggunakan cara yang sama, yaitu ALT sama dengan, maka akan diketahui bunganya, jumlah total bunga. Lanjut besar angsuran. Nah, di sini kenapa sih kita harus menjumlah besar angsuran? Ini merupakan jumlah total yang harus kita bayarkan pada bulan ke-12 atau jumlah total yang kita bayarkan setiap sebulannya selama 12 bulan, yaitu, nah, di sini akan muncul total besaran yang harus kita bayarkan ke bank atau pihak peminjam. Nah, setelah itu jadilah tabel perencanaan pelunasan. Sekian penjelasannya, terima kasih. Nah, kita lanjut soal kedua. Nah, soal kedua di sini kita akan membahas soal yang anuitasnya sudah diketahui tapi modal awalnya belum. Nah, jadi untuk pembeli motor baru, Dina mengambil pinjaman di bank dengan angsuran tetap sebesar 1.200.000 setiap bulan selama 10 bulan. Di sini diketahui kalau anuitasnya adalah 1.200.000. Lalu periodenya adalah 10 bulan. Nah, untuk suku bunganya kita tahu kalau di sini bank menetapkan bunga 12% per tahun. Untuk mengetahui suku bunganya, selanjutnya kita akan membagi suku bunga yang per tahun dibagi dengan per bulan. Karena kan per tahun, 1 tahun kan ada 12 bulan. Jadi kita akan membagi di sini dibagi 12. Sama dengan 1% per bulan. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan rumus yang modal awal. Untuk mengetahui modal awal, di sini kita masukkan terlebih dahulu sama dengan A dikali buka kurung tutup kurung. Lalu kita buka kurung tutup kurung lagi. 1 ditambah I, kita pangkatkan N min 1. Lalu kita bagi suku bunganya dan kita kalikan tutup kurung buka kurung 1 ditambah I, dan kita akan pangkatkan, sorry guys, pangkat N. Lalu jangan lupa kita kurung lagi.
Nah, ini dia hasilnya teman-teman untuk modal awalnya. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan soal kedua, yaitu gambarkan tabel pelunasannya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu nih, gimana sih konsep atau cara pembayaran peminjaman secara anuitas. Nah, caranya yaitu setiap bulannya uang yang dibayarkan itu selalu sama. Tetapi sedangkan rincian dari pembayarannya setiap bulan itu berbeda. Nah, rinciannya itu apa saja? Yaitu pokok dan bunga. Nah, pokok adalah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya untuk melunasi modal awal atau uang yang dipinjam. Sedangkan bunga adalah uang tambahan yang harus dibayar setiap bulannya. Seperti itu. Lanjut ke pengisian tabel perencanaan pelunasan. Nah, di tabel perencanaan pelunasan ini kita tidak usah mengisi pokok, bunga, dan besar angsuran pada bulan ke-0. Karena kita memulai membayarnya itu dari bulan ke-1 hingga bulan terakhir. Nah, jadi tidak usah diisi yang ini. Kita hanya mengisi sisa peminjaman pada bulan ke-0. Nah, kita isi dengan apa? Kita isi dengan modal awal atau uang yang dipinjam. Seperti itu. Lalu, kita mengisi besar angsuran. Nah, besar angsuran seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang dibayarkan setiap bulannya, total yang dibayarkan setiap bulannya. Itu kan sama kan setiap bulannya. Nah, di sini kan sudah diketahui anuitasnya. Anuitas kan besar angsuran. Nah, langsung saja kita klik di sini sama dengan dulu kan ini. Sama dengan, lalu kita klik 1,2 jutanya. Lalu kita lock menggunakan F4. Agar ketika kita drag sampai bawah, ini kita enter dulu, kita drag sampai bawah, itu hasilnya itu sama. Nah, kita lock atau kita kunci lah menggunakan F4. Nih. Selanjutnya untuk bunga pada bulan pertama, yaitu caranya sisa peminjaman, ini sama dengan dulu ya, sisa peminjaman dikalikan dengan suku bunga per bulan, yaitu 1%. Nah, suku bunga per bulannya itu kita lock menggunakan F4 lagi. Kenapa? Karena sampai bawah sini nanti, sampai bulan ke-10, cara mencari bunganya itu sama-sama dikalikan 1%. Maka dari itu kita lock menggunakan F4. Nah, seperti itu. Terus lanjut ke pokok. Nah, cara mencari pokok yaitu besar angsuran dikurangi dengan bunga pada bulan itu. Nah, kenapa kok seperti ini? Karena sesuai yang saya sudah jelaskan tadi, besar angsuran adalah jumlah dari pokok dan bunga. Nah, berarti pokok cara mencarinya yaitu besar angsuran dikurangi bunga. Nah, seperti itu. Enter. Nah, selanjutnya untuk sisa peminjaman pada bulan pertama, yaitu caranya sisa peminjaman bulan sebelumnya dikurangi dengan pokok. Seperti itu. Kita enter. Nah, selanjutnya di sini kan daripada kita kelamaan nih mengisi satu persatu seperti rumus yang tadi. Nah, ini kan rumusnya kan sama kan seperti yang tabel bulan pertama ini. Nah, daripada lama-lama mengisi satu persatu, kita langsung drag sampai bawah. Nah, jika sisa peminjaman sampai bulan terakhir itu 0, berarti tabel perencanaan pelunasannya itu berhasil. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mengisi kolom jumlah atau jumlah inilah. Nah, berarti kan kalau di jumlah yang pokok ini berarti kan jumlah dari pokok setiap bulannya. Caranya yaitu kita blok dulu semuanya dari bulan pertama sampai akhir, lalu kita Alt sama dengan seperti itu. Jadi ini adalah jumlah dari pokok dari bulan pertama hingga bulan terakhir. Nah, ini kan sama kan seperti ini. Nah, ini sesuai yang saya jelaskan tadi, pokok itu
uang yang harus dibayarkan setiap bulannya untuk melunasi modal awal. Nah, ini kan sama kan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bunga berarti kan sama seperti yang pokok tadi, tinggal di blok lalu ALT sama dengan. Nah, ini juga seperti itu, di blok ALT sama dengan. Selesai. Jadi ini pokok ini adalah rincian dari besar angsuran seperti dengan bunga. Pokok dan bunga adalah rincian dari besar angsuran. Nah, seperti itu. Nah, setelah nonton video penjelasan tadi, pastinya udah paham kan cara pinjam-meminjam dengan sistem anuitas. Jadi, jangan sampai kejadian kayak video yang di awal tadi ya. Terima kasih. They're going to do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that